Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, orang tua, guru-guru saya dan seluruh jamaah subuh Masjid Al-Falah, dan ibu-ibu sekalian, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini Allah izinkan kita untuk bisa kembali bertemu di tempat yang mulia, di masjid. Bersama-sama kita tunaikan sholat subuh berjamaah dalam rangka beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa. Allahumma ya Allahumma 'allimna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya begitulah Bu, Pak ya. Terkadang memang ketika di depan apa yang ada di pikiran tiba-tiba bisa hilang. Apa yang ada di pikiran tiba-tiba bisa hilang. Senantiasa selalu di awal setiap aktivitas maka kita meminta hal kepada Allah. Yang pertama, tambahkan kepada kita ilmu, Allahumma 'allimna ilman nafi'an. Yang kedua, kita meminta kepada Allah rizki yang baik, halal, thayyib, wa rizqan thayyiban. Dan kita meminta yang ketiga kepada Allah, mudah-mudahan amal perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tiga hal itu tidak kita dapatkan, lantas akan menjadi apa kita? Oleh karena itu, pada pembahasan pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmu itu sendiri, di mana Islam adalah agama yang sangat menjunjung ilmu. Bahkan sejak awal manusia diciptakan, aktivitas pertama yang dilakukan manusia itu bukan ibadah, tapi belajar. Ketika manusia itu belajar, maka tugas selanjutnya adalah mengajari. Apa dalil bahwasanya aktivitas manusia pertama itu belajar? Maka kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka ayat berikutnya, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka para malaikat menjawab, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim.
innaka antal alimul hakim. Maka kita bisa melihat bagaimana reaksi malaikat saat itu ketika Allah mengabarkan kepada mereka tentang akan diciptakan seorang manusia. Lalu malaikat dengan ilmunya, dengan keadaannya mengatakan, bagaimana ya Allah engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka kata Allah kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka di situ ada kata yang juga diambil dari kata ilmu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Akarnya sama, akarnya juga tentang ilmu. Jadi ketika penciptaan manusia di awal, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbicara tentang ilmu. Maka kita lanjut proses selanjutnya. Allah ingin menunjukkan kepada malaikat bahwasannya ketika Allah menciptakan manusia ada maksud tertentu, dan manusia menjadi mulia itu karena ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah langsung yang mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Jadi semua yang ada di jagat raya ini adalah ismun. Jamaknya adalah asma, nama-nama. Yang mana semuanya ini makhluk. Contoh apa nih nama? Badan kita ini kalau kita pretelin nama-namanya banyak banget. Baru-baru ini manusia mengetahui tentang sesuatu yang ada di dalam organ tubuh lebih dalam. Misalkan tentang sel. Sel itu terbagi lagi. Ada sel apa tuh? Kalau biologi inti sel, ya. Kemudian modelnya seperti ini terlihat di alat-alat tertentu. Itu semua apa? Itu adalah nama-nama. Itu ketika berbicara tentang dalam tubuh manusia. Kalau kita bicara keluar manusia, maka akan lebih luas lagi. Itu mencakup dunia dan langit. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam? Semuanya. Jadi jangan percaya dengan hayalan-hayalan orang barat yang mengatakan bahwasanya manusia itu zaman dulu itu zaman purba, zaman orang nggak tahu apa-apa. Justru sebaliknya, ilmu penuh tentang nama-nama Allah sudah ajarkan kepada Nabi Adam alaihis salam. Seluruh. Makanya tidak heran sebenarnya manusia itu kok dengan mudahnya melacak atau menamai suatu benda. Sehingga kita pun akan bertanya-tanya, bagaimana kok orang tua kita dulu itu berbicara tentang pepaya dengan berbagai macam nama. Orang Sunda bilangnya apa? Gedang. Kalau orang Jawa kates, ya kan? Kalau pepaya orang Jawa lebih banyak lagi nih. Kalau pepaya mateng, kates mateng. Kates busuk. Kalau kecil pentil gitu ya, bukan. Nah, nama-nama itu dari mana? Siapa yang mengajarkan? Maka ada dasar-dasarnya. Nah, itu ketika berbicara tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Lalu kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada malaikat, menantang. Coba kalau bisa, bahasa mudahnya begitu. Coba kalau bisa sebutkan itu semua. Maka malaikat angkat tangan, give up. Enggak bisa. Saya enggak bisa. Karena engkau belum mengajarkan kami. Maka proses yang kedua, Allah ingin menunjukkan tingkat
kehormatan seorang manusia, maka Allah meminta kepada Nabi Adam untuk mengajarkan kepada para malaikat. Tadi kan ayatnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian barulah Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada malaikat. Maka kemudian Allah meminta kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Maka saat itulah baru ada peristiwa lain di mana iblis menentang perintah Allah sehingga Allah melaknatnya dan mengusirnya. Nah, itu adalah sebuah prolog di mana Allah Subhanahu wa taala memang sejak awal penciptaan manusia itu mengutamakan ilmu di atas segalanya. Mengutamakan ilmu di atas segalanya. Maka di situ ada kata alim, ada kata allama, ada kata a'lamu, ada kata la a'lamu atau la ta'lamun. Maka semua bentuk kalimat tentang proses belajar mengajar memang sudah ada sejak awal penciptaan manusia. Nah, hal itu pun yang kita saat ini sedang lakukan. Karena sesungguhnya proses belajar itu memang tidak dipungkiri usia dan masa. Selama kita masih hidup, kita harus terus belajar, khususnya untuk yang masih pada muda nih. Yang masih muda, masih segar-segar, masih bergairah untuk terus belajar. Ayo belajar terus, banyak baca buku. Intinya kalau belajar apapun ilmunya, maka niatkan taqarrub ilallah, niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu apapun ilmu yang kita pelajari akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau belajar biologi yang detail, yang bagus, yang mantap. Namun awalnya, dasarnya niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mau belajar kimia, fisika, kedokteran, dukung. Orang tua harus mendukung. Namun ingatkan untuk taqarrub ilallah, bukan semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan uang, tapi hanya awalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho kepadanya, Allah menjadikan ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Karena tentu tanpa ilmu-ilmu dunia, Islam ini pun tidak akan bisa tertolong. Buktinya apa? Kalau misalkan tidak ada penemuan tentang cara membuat semen, membuat keramik, membuat besi, tentu masjid yang sekarang kita pakai pun tidak ada. Kalau tidak ada ilmu tentang arsitektur, orang-orang yang paham tentang arsitek, masjid ini nggak bakal bener. Tiangnya di mana, badannya di mana, akhirnya masjid ini bisa jadi roboh seketika dan kita nggak aman. Maka segala sesuatu harus ada ilmunya. Oleh karena itu saya akan membahas sebuah kitab karangan Imam Syekh Asy-Sya'rawi tentang 5 ayat surat Al-Alaq, di mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya surat itulah surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita prolog di mana aktivitas awal manusia memang belajar mengajar. Itu dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, kakek kita, Nabiullah Adam alaihi salam. Sehingga ini menjadi semangat, spirit terutama untuk yang masih muda, bahwasanya saya harus terus belajar, mencari ilmu, seperti itu. Nah, di dalam kitab Imam Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
memang sejak awal menurunkan Al-Quran dasar perintah Al-Quran adalah untuk kita baca. Maka ayat yang pertama kali diberikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, yang artinya bacalah. Berarti perintah tentang membaca. Membaca sendiri kalau kita cari kata yang lain maka akan banyak sekali katanya. Contoh, mengamati, meneliti, menganalisa, mengobservasi, mengkaji, dan segala sesuatu itu juga adalah tentang membaca. Jadi Islam ini memang agama yang tidak membuat pengikutnya itu harus hanya sebatas fanatik tanpa ilmu, tidak, tapi dasarnya harus ilmu. Maka amal itu tidak akan diterima kecuali ada dasar ilmunya. Ya, pasti ada dasar niatnya, betul Pak, tapi tidak akan diterima kecuali ada ilmunya. Orang nih nggak tahu sholat, misalkan contoh, kemudian dia sholatnya tidak menghadap kiblat, sholatnya belum masuk waktu, diterima nggak? Nggak diterima. Atau sholat subuh pengen afdol, saya mau afdol sholat subuhnya biar cepat masuk surga, sholat subuhnya 10 rakaat, bisa nggak? Ya nggak bisa, harus ada ilmunya. Jadi kembali perintah Al-Quran tadi, ketika diturunkan pertama kali perintahnya adalah tentang membaca. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita diminta untuk membaca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, maka meminta pelindunganlah kepada Allah. Mengapa kita harus meminta pelindungan kepada Allah? Kira-kira saya juga ingin ada feedback. Misalkan kita kan tidak hanya di pengajian, tapi kita juga bisa diskusi. Kenapa ketika kita membaca Al-Quran kok harus meminta pelindungan kepada Allah? Memang ada apa? Kira-kira wah, ibu-ibu mungkin mau. Iya, salah satunya adalah supaya tidak salah mengartikan atau menafsirkan sesuai hawa nafsunya sendiri. Jadi membaca itu perlu terlebih dahulu meminta perlindungan, karena bisa jadi dalam diri kita ini masih ada syahwat, masih ada godaan setan, sehingga kita perlu membersihkan diri kita terlebih dahulu. Jadi bersih diri, bersih hati, bersih pikiran. Di mana kita bisa membersihkan itu semuanya? Tentu tidak lain meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita memulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga tidak membaca Al-Quran hanya sebatas syahwatnya, tetapi akhirnya membaca Al-Quran berdasarkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian isti'adzah atau ta'awudz tadi menunjukkan bahwasannya kita ini manusia adalah makhluk yang lemah, menunjukkan kita adalah makhluk yang tidak berdaya. Maka segala sesuatunya kita harus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kita daya dan upaya tersebut. Sehingga mudah-mudahan
dengan itu kita bisa mendapatkan petunjuk dari kalamullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ja'far bin Abi Thalib ditanya tentang bagaimana ketika engkau membaca Al-Quran, maka kata sahabat Ja'far bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ketika membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan untuk kamu. Maksudnya gimana? Kan diturunkan untuk Nabi Muhammad. Iya, tapi Al-Quran itu untuk siapa? Untuk kita semua, untuk orang Islam, untuk alam semesta, untuk semua. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berbicara kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang berbicara kepada siapa? Allah sedang berbicara kepada kita. Maka di situ nanti akan ketemu yang namanya feel, rasa, ketemu yang namanya ilham, ketemu yang namanya pengetahuan. Nah, kita kembali ke pembahasan. Setelah kita membaca ta'awudz, maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita membaca Bismillah. Bismillah itu sendiri adalah kalimat pertama yang diucapkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Mana ininya? Dalilnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Siapa yang menciptakan engkau? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk bismillah ini di dalam firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menunjukkan betapa pentingnya kita untuk terus mengawali aktivitas dengan bismillah. Nah, ketika seseorang itu membaca, seperti saya saat ini sedang membaca, maka membaca itu bisa sesuatu yang ada di dalam pikirannya, sesuatu yang memang sudah ia hafalkan, atau sesuatu yang ada di depannya yang sudah tertulis. Betul? Membaca sesuatu yang ada di pikirannya atau membaca sesuatu yang tertulis. Tetapi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat sesuatu apapun di hadapannya dan tidak menghafal sesuatu apapun di pikirannya. Kemudian ketika diminta oleh malaikat Jibril untuk mengatakan Iqra, maka Rasulullah mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai terulang 3 kali proses itu. Iqra ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra ma ana biqari. Kata-kata ini oleh orang-orang yang memusuhi Islam dijadikan sebagai hujah untuk mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seseorang yang tidak bisa baca. Tidak bisa baca menjadi sebuah aib. Apakah seperti itu? Tidak demikian. Ternyata kita harus bisa bedakan, ada yang namanya kudrat manusia, ada yang namanya kudrat Allah. Kudrat Allah menjadikan segala sesuatu itu kun fayakun. Tapi kudrat manusia itu melakukan sesuatu memang sebatas apa yang ia bisa, dan itu pun di bawah kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, memang karena dasarnya beliau itu adalah Nabiul Ummi, nabi yang memang tidak bisa baca, tidak bisa juga tulis. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendapatkan informasi apapun dari manusia yang sifatnya knowledge.
Kalau kita ini kan bisa dapat ilmu karena kita bisa baca, maka ilmunya itu bisa campur aduk. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak bisa membaca. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang ngajarin siapa? Ya manusia sama manusia. Kita punya guru kita manusia. Kemudian guru kita punya guru. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan adalah langsung Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihis salam. Oleh karena itu ayat 1 dan ayat 2 kalau kita lihat baik-baik, maka kalimatnya itu berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kalau diartikan secara bebas, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Jadi kita ini kan nutfah, nutfah, alaqah, baru mudghah. Jadi kita ini diciptakan dari segumpal darah. Bahwasannya kata Imam Sya'rawi, Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan manusia dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini Allah ingin mengajak kita untuk semacam apa ya? Berpikir, berimajinasi bahwasannya Allah itu adalah zat yang maha mencipta dan menciptakan manusia dari segumpal darah, di mana dulu kita ini adalah tidak ada. Kemudian Allah menjadikan kita ada. Jadi kita ini ada sudah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Allah, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulunya tidak bisa baca, akan aku jadikan engkau bisa membaca karena izinku. Jadi karena izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membaca. Apa yang beliau baca? Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah. Maka Nabi Muhammad bisa membaca. Di mana yang engkau baca itu nanti akan terus menerus sampai hari kiamat, menjadi sebuah mukjizat yang dimana seluruh ulama, seluruh manusia, jin berkumpul untuk bisa membuat hal yang serupa, tidak akan bisa menjadikan hal itu atau tidak bisa membuat hal yang semisalnya. Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar saya loading dulu. Lama ya? Bisa pinjam Al-Quran enggak? Ya, manusia kadang lupa, Bu. Kalau saya kan bukan Ustadz Adi Hidayat, hafal semuanya. Hafal, cuma kalau diloncat-loncat belum tentu hafal.
Ayat berapa ya Pak ya? Oh iya. Ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih. Jadi kalau kalian ditantang nih semua manusia nih sama Allah Subhanahu wa taala, kalau ragu dengan Al-Qur'an, menyaksikan atau meragukan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, cobalah datangkan satu surat saja. Bahkan di ayat yang lain, walaupun satu ayat pun tidak akan sanggup. Bahkan kalau kita semua berbondong-bondong untuk menciptakan satu ayat pun tidak akan sanggup untuk bisa menciptakan yang semisal dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Jadi apa yang akan engkau baca Nabi Muhammad yang dulunya engkau ini tidak bisa membaca, kalau kita pakai dialog, aku akan jadikan engkau membaca sesuatu yang dimana manusia dan para jin tidak akan sanggup untuk bisa membuatnya. Engkau akan membaca kalamullah Al-Quranul Karim yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Seperti itu. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan kudrahnya, dengan kemampuannya. Sedangkan kalau melihat basyariahnya atau hakikat kemanusiaan Nabi Muhammad, maka saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kemudian di ayat ini juga kalau kita baca ayat 24 ya, fa in lam taf'alu walan taf'alu, kalaupun kalian ini, jika kalian tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, pakai kata lan nafi yang artinya tidak akan pernah bisa, tidak akan mungkin pernah mampu untuk melakukannya, maka kata Allah, kalau memang nggak bisa ini manusia, sadar, fattakun nar, maka takutlah engkau kepada api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan lil kafirin. Oleh karena itu, hendaklah kita ini menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah tempat yang begitu mengerikan, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kemudian ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan dengan nama Tuhanmu lah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mana telah menciptakan manusia, telah mengajarkan manusia dengan qalam. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya apa yang engkau akan baca nanti itu akan mengajarkan kepada manusia sampai hari kiamat. Maka di ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah mubalaghah dengan kata Iqra wa rabbukal akram. Akram itu adalah sighah mubalaghah dari kata karim wa akram. Kenapa menggunakan kalimat sighah di situ dengan sighah mubalaghah?
Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah langsung yang mengajarkan Nabi Muhammad. Sedangkan kita ini yang mengajarkan adalah manusia. Maka itulah bentuk karimnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan zat sifat mulianya itu, mohon maaf, sifat mulia karimnya itu dengan akram, yang maha mulia, karena langsung mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 16. Surat Yunus ayat 16. Surat Yunus itu surat ke 10 ya. Ayat 16. Bisa dibacakan Ustaz? Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku akan tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Terima kasih Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 16, "Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum 'umran min qablih afala ta'qilun." Qul, katakanlah, law sya'allah, jika Allah kehendaki, ma talautuhu, niscaya aku tidak membacanya, alaikum, kepadamu, wala adrakum bihi, dan Allah tidak pula memberitahunya kepadamu. Faqad labithtu, aku telah tinggal, fikum umuran, bersamamu beberapa lama, min qablihi, sebelum turunnya Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengerti? Jadi di ayat ini kata Imam Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwasannya, wahai engkau Muhammad bisa membaca semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki tidak bisa membaca, maka engkau tidak akan bisa membaca. Namun ketika Allah menghendaki engkau bisa membaca, maka engkau akan bisa membaca. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan perkara, terutama yang penting, kita harus memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini sebuah pengandaian yang sangat indah dari Imam Asy-Sya'rawi. Ketika seorang petani memegang sebuah benih, kemudian dia tebarkan di ladang seperti itu, maka sesungguhnya petani itu tidak bisa menumbuhkan pohon, tidak punya daya upaya untuk menghasilkan buah. Yang ia bisa lakukan hanya menebar benih. Siapa yang menciptakan pohon dan yang menciptakan buah? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah adalah zat yang maha bisa melakukan sesuatu. Kemudian ketika seseorang menikah, dia berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi ketika Allah tidak kehendaki,
maka tidak akan terjadi. Meskipun dia keliling dunia untuk mencari alternatif pengobatan. Ada yang namanya sekarang tuh versi bayi tabung. Jadi sel ini dipertemukan, diupayakan, kemudian dikembalikan kembali seperti itu ya kalau nggak salah prosesnya, agar terjadi pembuahan secara cepat. Tetapi kalau Allah tidak izinkan, mungkin nggak terjadi. Tidak. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak memiliki daya upaya. Oleh karena itu sebuah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memulai segala sesuatu dengan mengucapkan bismillah. Mau makan bisa kuat, tetapi ketika kita makan tetap kita memulai dengan bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua di dalam surat Yasin. Surat Yasin ayat 71 sampai 72. Adik boleh baca? Surat Yasin. Yang hafid dibantu yang hafid. Surat Yasin surat ke berapa? Surat ke 36. Juz berapa? 23. Masya Allah. Yang hafal langsung tuh tadi. Oh Bapak, berarti Bapak sudah mulai sama Ade. Berarti Ade baca ayat 71, Bapak ayat 72. Biar adil. Pelan-pelan sama suaranya dilantangkan. Bapak silakan. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, dan ini perlu kita renungi, di mana kita ini manusia itu tidak memiliki daya kecuali Allah yang memberikan itu semua. Tidak pula kita menundukkan sesuatu kecuali Allah yang menundukkan itu semua untuk kita semua. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Masya Allah. Jadi sebenarnya siapa yang memberikan kita makan, siapa yang menundukkan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu bisa menjinakkan seekor unta yang besar, seekor gajah yang besar, itu bukan karena orang itu yang hebat, Allah kasih kemampuan untuk orang itu, tetapi sebenarnya Allah tundukkan hewan-hewan itu untuk manusia. Bayangin, kebo itu kurang besar apanya, sapi kurang besar apanya, tapi kalau kita kurban terus kita potong, nurut aja dia. Bahkan di ladang itu sering kita lihat orang bawa kebo nggak satu tapi 5. Padahal kebo dengan kemampuannya, dengan kapasitasnya, dengan badannya yang besar, itu sangat mudah untuk menghancurkan, mencelakai, membunuh manusia itu sendiri. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Karena sesungguhnya Allah telah tundukkan itu. Buat siapa Allah tundukkan? Untuk kita manusia. Tetapi Allah juga ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya tidak semua hal bisa bisa tunduk kepada manusia.
menunjukkan bahwasanya semuanya izin Allah. Contohnya apa? Kita sering lihat berita-berita, ada orang pelihara ular. Ularnya udah lama dipelihara sama dia, tetapi diberitakan orang ini meninggal dimakan ular. Karena hakikatnya ular itu adalah hewan buas, maka dia akan pasti suatu saat berlaku buas. Begitupun dengan buaya, serigala, maka tidak bisa serta-merta ada serigala yang liar dari hutan kemudian datang ke depan kita, kemudian kita tundukkan, itu enggak mungkin, menyalahi kudrat. Untuk menunjukkan apa? Bahwasanya tidak semua Allah tundukkan untuk manusia. Di ayat yang lain dijelaskan bahwasanya ada sebagian yang aku tundukkan untuk kalian, ada sebagian yang tidak aku tundukkan untuk kalian. Semuanya tujuannya apa? Menunjukkan bahwasanya yang maha mampu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikaitkan kembali ke ayat yang awal tadi, bahwasanya walaupun engkau saat ini tidak memiliki kemampuan apapun, mudah-mudahan atas izin Allah, Allah yang akan memampukan. Oleh karena itu, buat rekan-rekan yang belum menikah karena takut tidak bisa mendapatkan rizki, takut belum punya pekerjaan, bismillah, nikah saja kalau sudah ada jodohnya, kalau sudah yakin, karena nanti insya Allah Allah yang akan mencukupkan. Karena jelas ayatnya, wa in kuntum fuqara yughnikumullah, maka Allah yang akan memberikan kalian kecukupan. Begitupun adik-adik, saya punya mimpi, saya punya cita-cita, saya ingin mencapai target, maka minta kepada Allah yang maha kuasa dengan sifatnya yang maha agung, maka pilihlah sifat-sifatnya yang memang sesuai dengan permintaan kita. Sebagai penutup, maka ketika kita meminta ya tentang rizki, maka seringlah ucapkan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, berikan saya makan. Kalau sulit, ya Fattah, bukakan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ya waktunya ya? Oh, masih ada 18 menit. Tadi bunyi tit itu apa? Oh, tadi mulai suruk. Saya takutnya sudah bel kan gitu. Sudah bel masih ngomong kan nggak baik. Kemudian surat Asy-Syura ayat 49-50, Dek. Izin ya minum ya. Bismillah. Oh, tadi sudah kita bahas, kita ke ini ayat Ali Imran, mohon maaf ayat 37 aja, karena tadi penjelasannya sudah kurang lebih dijelaskan ayat tersebut. Nanti ibu-ibu bisa baca atau bapak-bapak bisa baca di rumah. Nah, sekarang ayat Ali Imran ayat 37 tentang peristiwa Maryam.
Iya, terima kasih. Jadi di ayat 37 surat Ali Imran, di dalam kisah Maryam ketika dalam masa asuhan Nabi Zakaria alaihissalam, di dalam mihrabnya, mihrab adalah tempat tempat kita sebut apa? Ibunda Maryam itu melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, berarti tempatnya Maryam melakukan ibadah. Kalau kita gambarkan, imajinasikan, anggap tempat ibadahnya itu ada di lantai 2 sebelah kanan. Setiap kali bapak ke atas gitu ya, itu mihrab namanya, tempat Maryam melakukan ibadah. Kemudian Nabi Zakaria mendapati ada banyak sekali rizki, makanan, kecukupan untuk Maryam. Maka sebagai seorang manusia bertanyalah Nabi Zakaria, karena beliau juga sedang ingin membawakan sesuatu untuk Maryam. Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ketika memberikan rizki itu tidak diukur pemberiannya. Kok nggak diukur pemberiannya Ustadz, tapi kok saya begini aja Ustadz hidupnya? Yang namanya rizki itu bukan sebatas apa yang bisa kita hitung. Yang kita bisa hitung itu apa sih? Mobil bisa kita hitung. Punya mobil berapa? Bisa dihitung kan? 1, 2, itu bisa dihitung. Duit bisa dihitung nggak? Bisa. Mau berapa triliun juga bisa dihitung. Rumah bisa dihitung nggak? Bisa. Tetapi Allah itu memberikan rizki dengan tanpa batas, berarti tidak bisa kita hitung. Rata-rata di sini saya lihat kebanyakan hidup sudah lebih dari 50 tahun, betul? Mohon maaf ya. Berarti Allah sudah berikan banyak umur, banyak rizki, panjang, sehat semua di sini. Selama 50 tahun jantung itu bekerja, sudah berapa banyak jantung memompa darah dialirkan kepada seluruh tubuh ini? Nggak bisa dihitung. Tiba-tiba nikmat sehatnya ini Allah ambil, tek, jantungnya error. Apa yang terjadi? Seketika meninggal dunia. Atau ada kelainan sehingga dia harus melakukan yang namanya transfusi darah atau cuci darah. Berapa biaya Pak yang harus dikeluarkan untuk cuci darah 1 hari? Kurang lebih. Nggak pernah, alhamdulillah. Tapi ada nggak saudara kita atau orang? Oke, anggaplah 1 juta aja gitu ya. 1 juta 1 hari. Bayar cuci darahnya, bayar ruangannya, segala macamnya. Pokoknya kita itu bisa hidup dengan cuci darah dengan bayar 1 juta 1 hari. 1 tahun itu kurang lebih 365 hari. Berarti sudah 365 juta 1 tahun. Dikali 50 tahun berarti berapa tuh? Itu baru darahnya, belum oksigennya. Ini kemarin gara-gara COVID aja kita udah rebutan oksigen. 1 tabung berapa duit? Nih sekarang kita nafas bisa nggak dihitung? Nggak bisa. Ini mata kita bisa lihat jelas lagi, 3D lagi. Berapa 4G, bahkan lebih 4G lagi. Ini nyata, real, bukan imajinasi. Berapa banyak orang yang terlahir tidak bisa melihat, dan kita bisa Allah berikan kenikmatan untuk bisa melihat. Mungkin gak ada takarannya. Sekarang bayangkan sejenak, lihat kembali wajah orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Hadirkan kembali wajahnya di hadapan kita, sesaat saja. Saya yakin saat ini ada di antara
jamaah yang sudah menghadirkan wajah orang tuanya? Pertanyaannya, seandainya nikmat itu Allah cabut dan kita tidak bisa melihat wajah orang tua kita, bagaimana perasaan kita saat ini? Maka melihat itu adalah sesuatu yang tidak bisa ternilai. Bahkan dari momen-momen yang mungkin kecil, di antaranya adalah bisa melihat wajah orang tua kita. Kalau kita sebagai orang tua, maka kita bisa melihat wajah anak kita. Kita bisa melihat tingkah laku mereka. Dari nikmat mana? Nikmat mata. Kemudian nikmat mendengar, nikmat-nikmat yang lain, yang semuanya tidak akan mungkin kita akan bisa hitung, karena Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan oleh Maryam bahwasanya Allah memberikan rizki tidak akan terhingga atau tidak terhitung. Nah, semua itu cerita yang panjang tadi sampai kenikmatan yang Allah berikan tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap perkara apapun maka mulailah dengan bismillah. Karena dengan nama Allah itulah dunia ini ada. Maka karena itulah langit ada. Maka karena itulah semua kenikmatan ini ada. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan pesan yang singkat ini kita ngobrol, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita keimanan yang kuat kepada Allah, menjadikan kita pribadi-pribadi yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ujung maut memisahkan. Karena sesungguhnya hal yang perlu kita terus sadari adalah kehidupan yang paling penting adalah kehidupan di akhirat. Sedangkan dunia ini adalah tempat bercocok tanam, tempat berusaha. Maka adek boleh diulang ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alaq. Al-Alaq, segumpal darah. Boleh dari Al-Qur'annya, kemudian terjemahannya. Adek maju di sini boleh, Dek. Menit-menit akhir, last time. Karena ini calon penerus. Langsung belajar, ya. Belajar. Oke, bismillah. Allah yang kasih ilmu, Allah yang ajarkan. Maka sekarang baca surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka sekarang doa, ulang lagi doa yang pertama tadi. Doa kita apa? A'udzubillah. Allahumma Allahumma
Inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Kama qulta 'allamal insana ma lam ya'lam. Sesungguhnya engkau mengajarkan manusia apa yang manusia sebelumnya tidak ketahui, maka ajarkanlah kami, ajarkanlah adik-adik kami, ajarkanlah keturunan kami ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Siapa namanya? Adi. Mudah-mudahan Allah ridho amantum. Adi Hidayat. Mudah-mudahan lebih cerdas daripada Ustadz Adi Hidayat. Dan harus nanti ada grup-grup anak-anak muda seperti ini terus belajar, karena ada 3 hal yang Allah itu cinta, tapi ada 3 hal Allah lebih cinta. Allah cinta kepada orang yang sudah berusia, udah sepuh, taat beribadah. Tapi Allah lebih suka kepada anak muda yang taat kepada Allah. Ini anak muda. Allah lebih suka sama kalian yang masih muda sudah taat kepada Allah. Bahkan mudah-mudahan tetap istiqomah, karena termasuk dari 7 golongan yang akan Allah lindungi, yang akan Allah berikan perlindungan, di mana tidak ada perlindungan pada saat itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah syababun muta'alliqun qalbahu bil masajid. Para pemuda yang hatinya tergantung, terikat dengan masjid. Nah, kemudian tadi sampai mana kita, Pak? Sudah habis ya, Pak ya? Iya, karena sudah habis. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman mau menciptakan khalifah yang mukabubi, Ustaz ya. Iya. Di antara malaikat itu termasuk iblis juga ya, Ustaz. Iya. Kemudian Allah mengajarkan Adam nama-nama asma Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Keseluruhan nama. Artinya Adam sudah mengetahui segala hal ya tentang ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Namun kenapa Adam bisa ditipu oleh iblis, Pak Ustaz? Tipu daya iblis. Iya, kenapa? Iya. Dia sudah punya pengetahuan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat ciamik. Kalau boleh saya mengatakan saya tidak tahu. Tapi dengan kebodohan saya mohon untuk menjawab, Pak. Dengan kebodohan saya, bukan dengan ilmu saya, tapi dengan kebodohan saya. Allah mengajarkan kepada Adam adalah nama-nama, bukan aktivitas. Perbuatan yang dilakukan iblis adalah aktivitas, rayuan, di mana di situ ada perbuatan, ada upaya daya, dan daya itu kalau dalam bahasa Arab itu kan fi'lun. Jadi ada isim, ada fi'il, ada harf kalau kita belajar kalimat ya. Nah, yang dilakukan iblis, tipu daya iblis itu adalah fi'il, perbuatan. Dan bagaimana iblis bisa menipu Nabi Adam? Tentu atas izin Allah juga. Di situ bahwasanya manusia itu punya musuh utama, di mana dulu bapak kita Nabi Adam tinggalnya di surga bisa diplesetin sama iblis sampai melakukan kesalahan dengan cerita Israiliyat itu yang bisa memakan khuldi dan segala macam. Adapun kenapa bisa memakan buah khuldi itu dikatakan bahwasanya ini kan kisah Israiliyat yang saya dapatkan itu khuld itu dikata dari artinya itu kekal, ya betul. Jadi panjang umur lah gitu. Engkau menjadi manusia abadi. Bukankah engkau ingin tinggal di tempat ini terus menerus abadi?
Namanya manusia itu kan memang pengennya abadi, panjang umur. Maka mungkin seperti itu, akhirnya tertipu daya. Karena perbuatan tadi, bisikan tadi, iming-iming, ada hawa nafsu. Jadi Allah menciptakan manusia itu kompleks. Ada nafsu, kemudian ada jasad, ada ruh. Betul. Oh iya, kalau dibilang iblis itu manusia, makhluk Allah yang cerdas. Makhluk Allah yang cerdas itu iblis. Bahkan beliau ya, saya bilang apa? Iblis itu sudah memiliki makam derajat yang luar biasa karena khazain atau pemegang kunci pembendaharaan surga saat itu adalah iblis. Jadi iblis lebih tahu tentang surga daripada Adam alaihi salam. Tetapi karena perbuatannya tadi tidak mau taat kepada Allah, maka Allah laknat. Itulah tangisan pertama iblis. Tangisan kedua iblis adalah ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu Allah alam. Kenapa iblis ngejawab? Kemungkinan besar iya, iblis saat itu tidak tahu. Tidak semuanya tahu. Karena iblis itu diberitahu sesuatu yang memang sudah menjadi kapasitasnya. Ini bodohnya saya ya Pak ya, memikirkan saja analisanya doang. Iblis itu hanya mengetahui apa yang sudah Allah berikan. Sebagaimana malaikat itu diberikan tugas sesuai dengan kapasitasnya, tidak diberikan semuanya. Tetapi manusia itu berbeda dengan malaikat, di mana Allah langsung yang mengajarkan semuanya. Jadi beberapa ilmu tafsir mengatakan kullaha itu adalah kullu makhluk siwallah. Semua makhluk selain Allah itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Di situ tidak didetailkan lagi apa, tapi sudah begitu aja. Jadi sifatnya umum begitu. Mohon maaf seperti itu ya Pak ya, kurang lebih. Kalau saya salah ya alhamdulillah juga. Saya nggak tahu. Iya, ilmu tipu menipu. Maka kan kalau dari cerita Nabi Adam, kalau kita lihat Israiliyat banyak banget ya Pak ya. Nabi Adam pertama kali lupa tentang umurnya, maka disitulah lupa pertama Nabi Adam. Kemudian kisah Habil Qabil, disitulah peristiwa pembunuhan terjadi. Maka amal jariah semua pembunuhan akan ditransfer kepada Qabil. Kenapa Qabil melakukan itu bukannya Qabil tahu? Karena tadi iblis itu sudah berjanji meminta kepada Allah la'ugwiyannahum jami'an illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan terus tipu daya mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya penting nanti itu mempelajari tentang ilmu ikhlas. Karena orang ikhlas saja yang tidak bisa ditipu oleh iblis. Ikhlas itu secara singkatnya melakukan semata-mata semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang menjadi minded oriented. Tidak ada lagi iblis bisa masuk ke situ. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf Pak. Baik, karena habis, marilah kita tutup. Adapun jika ada pertanyaan, maka setelah kita tutup ini, mari kita sama-sama meminta kepada Allah keberkahan. Kita terus ulang-ulang terutama doa ini di pagi hari khususnya yang masih muda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma hamdana min hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waj'alna wa dhurriyyatina minal muqimina shalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.